Di mana pemerintah? Jangan bicara pemerintah, Pak! Silakan! Silakan, kami terlalu menderita! Kami sakit, Pak! Tolong, jangan! Jangan! Jangan, Pak! Kapitalisme bukan sekedar sistem ekonomi. Ia adalah cara pandang terhadap manusia, kekuasaan, dan dunia. Ia lahir bukan dari satu momen tunggal, melainkan dari akumulasi perubahan sosial yang panjang. Dari runtuhnya feodalisme Eropa, bangkitnya kelas pedagang, hingga pergeseran besar cara manusia memaknai kerja dan kepemilikan. Pada abad pertengahan, kekayaan diukur dari tanah, gelar, dan darah bangsawan. Namun, ketika perdagangan lintas benua mulai berkembang, ketika kota-kota pelabuhan tumbuh dan mata uang menggantikan barter, lahirlah kekuatan baru, borjuis. Mereka bukan bangsawan, bukan pula petani, tetapi pemilik modal, pedagang, dan pengusaha yang mengendalikan sirkulasi barang dan uang. Perubahan ini menciptakan ketegangan sosial. Struktur lama berbasis feodalisme mulai goyah. Raja dan bangsawan yang selama berabad-abad menguasai tanah dan tenaga kerja mulai bergantung pada pinjaman dan pajak dari kelas pedagang. Disinilah kapitalisme menemukan ruang tumbuhnya, bukan sebagai ide yang dirancang di ruang filsafat, melainkan sebagai praktik hidup, mencari keuntungan, memperluas usaha, dan mengakumulasi modal. Negara pada fase awal ini bukanlah pengendali ekonomi, tetapi justru menjadi pelindung kepentingan modal, menjamin kepemilikan pribadi dan keamanan perdagangan. Puncak artikulasi intelektual kapitalisme datang pada abad ke-18 melalui tokoh seperti Adam Smith. Dalam karyanya The Wealth of Nations, Smith tidak sedang memuja keserakahan, melainkan menjelaskan mekanisme pasar yang digerakkan oleh kepentingan individu. Konsep tangan tak terlihat menjadi metafora bahwa ketika individu mengejar kepentingannya sendiri, pasar akan menata keseimbangan secara alami. Gagasan ini menjadi fondasi moral dan intelektual kapitalisme klasik. Negara sebaiknya tidak ikut campur, biarkan pasar bekerja. Namun, kapitalisme tidak tumbuh di ruang hampa. Revolusi industri mengubah segalanya. Mesin menggantikan tenaga manusia, pabrik menggantikan bengkel kecil, dan kota-kota dipenuhi buruh yang menjual tenaga kerjanya demi upah. Disinilah wajah kapitalisme mulai menampakkan kontradiksinya. Di satu sisi, produksi meningkat drastis, kemajuan teknologi melesat, dan kekayaan terakumulasi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di sisi lain, kesenjangan sosial kian menguat. Segelintir pemilik modal menguasai alat produksi, sementara jutaan buruh hidup dalam kondisi kerja yang keras dan upah yang minim. Kondisi ini memunculkan kritik tajam. Karl Marx dan Friedrich Engels melihat kapitalisme bukan sebagai sistem netral, melainkan sebagai struktur kekuasaan yang menindas. Dalam pandangan mereka, kapitalisme adalah fase sejarah yang tak terelakkan, tetapi mengandung benih kehancurannya sendiri. Relasi antara pemilik modal dan buruh dianggap eksploitatif karena nilai lebih diambil dari kerja buruh. Kritik Marx bukan hanya ekonomi, tetapi politis. Negara, hukum, dan institusi sosial dianggap melayani kepentingan kelas yang dominan. Sejak titik ini, kapitalisme tidak lagi sekedar sistem ekonomi, tetapi medan pertarungan ideologi. Negara-negara barat mengadopsinya sebagai dasar pembangunan, sementara gerakan sosialis dan komunis muncul sebagai antitesis. Kapitalisme mulai membentuk wajah politik dunia. Siapa yang menguasai modal, dia memiliki pengaruh terhadap kebijakan, hukum, dan bahkan perang. Memasuki abad ke-20, kapitalisme bertransformasi. Ia tidak lagi murni laissez-faire, sebuah kebijakan seminimal mungkin campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi individu dan masyarakat. Seperti yang dibayangkan oleh Adam Smith, krisis ekonomi global, terutama depresi besar 1930-an,
mengguncang kepercayaan terhadap pasar bebas. Jutaan orang kehilangan pekerjaan, bank-bank runtuh, dan negara dipaksa turun tangan. Di Amerika Serikat, kebijakan New Deal menjadi simbol kompromi. Kapitalisme tetap dipertahankan, tetapi negara hadir untuk mengatur, melindungi buruh, dan menstabilkan ekonomi. Perang Dunia Kedua menjadi titik balik lain. Setelah kehancuran besar, negara-negara barat membangun kembali ekonominya dengan kombinasi kapitalisme dan intervensi negara. Negara kesejahteraan lahir, jaminan sosial, pendidikan publik, dan layanan kesehatan menjadi bagian dari kontrak sosial yang baru. Kapitalisme pasca perang tampil lebih manusiawi, lebih terkendali. Namun, ketegangan ideologis tetap ada. Perang dingin mempertemukan kapitalisme liberal dengan sosialisme negara. Dunia terbelah dan ekonomi menjadi senjata politik. Pada dekade 1970-an, krisis minyak dan stagnansi ekonomi kembali menggoyangkan model kapitalisme yang diatur negara. Dari krisis ini lahir fase baru, neoliberalisme. Tokoh seperti Milton Friedman dan kebijakan pemimpin seperti Margaret Thatcher dan Ronald Reagan mendorong deregulasi, privatisasi, dan pemotongan peran negara. Pasar kembali diagungkan, modal bergerak lintas negara, perusahaan multinasional tumbuh, dan globalisasi menjadi kata kunci. Kapitalisme global menciptakan jaringan produksi yang kompleks. Pabrik berpindah ke negara dengan upah yang murah, sementara pusat keuangan menguat di kota-kota global. Negara berkembang dihadapkan pada dilema, membuka pasar demi investasi atau melindungi ekonomi domestik. Dalam banyak kasus, kebijakan ekonomi ditentukan bukan hanya oleh pemerintah, tetapi oleh tekanan pasar global, lembaga keuangan internasional, dan kepentingan korporasi besar. Disinilah kapitalisme menunjukkan wajah politiknya secara nyata. Kebijakan publik seringkali berpihak pada stabilitas pasar dan pertumbuhan ekonomi, bahkan ketika harus mengorbankan lingkungan atau kelompok yang rentan. Privatisasi sumber daya alam, liberalisasi perdagangan, fleksibilitas tenaga kerja menjadi norma. Negara tetap ada, tetapi perannya bergeser dari pengatur menjadi fasilitator kepentingan modal. Krisis keuangan global tahun 2008 menjadi peringatan yang keras. Sistem keuangan yang kompleks dan spekulatif runtuh menyeret ekonomi dunia ke jurang resesi. Ironisnya, negara kembali dipanggil untuk menyelamatkan bank dan korporasi besar. Kapitalisme kembali bertahan, tetapi dengan legitimasi yang retak. Muncul pertanyaan mendasar, siapa yang sebenarnya dilayani oleh sistem ini? Di era kontemporer, kapitalisme menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Teknologi digital melahirkan bentuk baru akumulasi modal. Perusahaan teknologi raksasa menguasai data, algoritma, dan platform yang mengatur kehidupan sehari-hari miliaran manusia. Kapitalisme tidak lagi hanya soal pabrik dan barang fisik, tetapi tentang informasi, perhatian, dan kontrol digital. Kekuasaan ekonomi dan politik semakin terpusat pada segelintir aktor global. Fenomena ini memicu gejolak politik, populisme, nasionalisme ekonomi, dan penolakan terhadap globalisasi. Kapitalisme yang dulu dijanjikan membawa kemakmuran yang luas, kini dipertanyakan legitimasinya. Isu lingkungan menjadi tantangan yang esensial. Logika pertumbuhan tambah henti bertabrakan dengan keterbatasan planet. Perubahan iklim, kerusakan ekosistem, dan krisis sumber daya menuntut redefinisi kapitalisme. Muncul wacana kapitalisme hijau, ekonomi berkelanjutan, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Namun kritik menyebut bahwa upaya ini seringkali menjadi produk gagal tanpa menyentuh akar persoalan. Dalam sosial politik, kapitalisme kontemporer mempengaruhi cara demokrasi bekerja. Kampanye politik mahal, lobi korporat yang kuat, dan kebijakan publik yang seringkali beririsan dengan kepentingan ekonomi yang besar. Kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi menurun. Di berbagai belahan dunia, muncul tuntutan
akan sistem yang lebih adil, lebih inklusif, dan lebih manusiawi. Namun, kapitalisme juga menunjukkan daya adaptasinya. Ia menyerap kritik, menyesuaikan diri, dan terus bergerak dari kapitalisme industri ke kapitalisme finansial, dari kapitalisme nasional ke kapitalisme global, hingga kini ke kapitalisme digital. Sejarah menunjukkan bahwa kapitalisme bukan sistem yang statis, melainkan proses yang terus berubah, mengikuti konflik sosial dan politik sesuai dengan zamannya.